Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat belajar semua? Semoga sobat belajar selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar dan terus belajar. Kembali hadir di sini belajar bareng Dul untuk menghadirkan tutorial yang mungkin bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari sobat belajar semua, baik dalam proses pendidikan maupun pekerjaan di kantor. Nah, sebelum kita menuju video tutorial kali ini, seperti biasa buat sobat belajar yang masih belum subscribe channel ini, kami persilakan untuk subscribe dan nyalakan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel ini. Dan buat sobat belajar semua yang sudah subscribe dan mendukung terus channel ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga ilmu yang didapat di channel ini walau sedikit dapat memberikan manfaat buat sobat belajar semua. Oke, langsung kita menuju video tutorialnya. Kali ini kita akan belajar tentang Corel Draw. Jadi buat adik-adik, mungkin pelajar yang baru belajar Corel Draw, desain dengan Corel Draw, walaupun sekarang sudah banyak aplikasi-aplikasi desain yang sangat mudah dan simpel, tapi tak ada salahnya kita tetap belajar dasar desain melalui Corel. Nah, kali ini kita akan belajar nih bagaimana membuat gambar Spider-Man seperti ini. Nah, gambarnya tidak terlalu bagus ya, karena memang bakat gambar saya tidak terlalu bagus. Jadi ini hanya sekedar berbagi teknis saja. Semoga mungkin bisa membantu sobat belajar yang sebenarnya punya bakat seni yang bagus, tapi mungkin teknisnya saja yang belum dikuasai. Nah, bagaimana menggambar kepala Spider-Man seperti ini? Kita ikuti langkah demi langkah prosesnya, jangan di skip. Semoga bisa bermanfaat. Nah, pertama-tama seperti biasa kita buka Corel Draw, dokumen baru. Kita coba di sini dokumen baru, new. Kemudian kita gunakan custom size ini aja atau pilih A4 dan segitu barang sesuai dengan ukuran yang sobat belajar ingin gunakan. Saya menggunakan A4 saja misalkan. Oke. Nah, dari gambar seperti ini yang perlu kita pertama lakukan adalah membuat jaring laba-labanya. Di sini sebenarnya banyak sekali teknik yang bisa digunakan. Namun pada tutorial kali ini saya menggunakan teknik yang mungkin lebih simpel dan sederhana, yaitu menggunakan pen tool saja. Jadi buat garis begini, jadi gunakan pen tool buat garis dari atas. Saya ulangi, jadi pen tool kemudian klik di atas, tarik ke bawah, dibuat lurus begini, kemudian double klik di bawah di ujungnya. Jadi satu garis lurus. Nah, kemudian kita akan menggunakan transform di sini. Jadi menu transform, kita akan memutarnya dan mengopinya 30 derajat. Saya gunakan satu saja dulu. Nah, kemudian apply. Maka akan terbentuk garis baru yang berputar 30 derajat di sini. Nah, di sini saya akan membuat jaring laba dari dasar gambar garis ini. Kita kembali gunakan pen tool. Di sini saya buat garis begini. Kemudian saya paskan ukurannya. Di sini saya tarik. Yang di sini juga demikian. Paskan garisnya ke masing-masing ujung garis yang sudah kita buat tadi. Nah, setelah itu kita baru lengkungkan dengan menggunakan shape tool. Kita gunakan shape tool ini, klik kanan di sini, kita bikin curve. Kemudian ada tanda panah di sini dua kalau kita perhatikan. Nah, ini ada tanda panah, kita tarik aja ke bawah. Yang ini juga kita tarik ke bawah sehingga terbentuklah lengkungan seperti ini. Sesuaikan saja dengan bentuk lengkungan yang sobat belajar inginkan. Nah, kira-kira kurang lebih seperti ini. Setelah jadi, kembali gunakan pick toolnya. Ini akan saya copy ke bawah di sini. Copy here. Jadi, ini kita buat dari ujung atas ke ujung bawah aja. Jadi dua cukup, ini kecilkan. Setelah itu paskan posisinya di sini. Jadi sobat belajar tidak perlu mengcopy satu persatu gambarnya. Jadi cukup ujung ke ujung. Jadi bagian paling kecil di bawah dan juga di atas. Nah, setelah jadi dua begini, ini kita akan menggunakan yang namanya blend tool. Ini ada blend tool, klik saja. Nah, dari sini kita klik tarik ke bawah sini.
Nah, maka akan terjadi duplikat di antara garis yang panjang ke yang pendek. Nah, jumlahnya ini tadi ada 20, kita kurangi aja. Misalkan kita butuh 5 saja atau 6 gini. Kita enter, nah, terjadilah seperti ini. Tercopy dengan ukuran yang dari besar menuju kecil. Jadi seperti ini. Nah, ini sudah jadi seperti ini satu objek. Ini kita copy saja ke sini, ke bawah. Copy here, kemudian setelah itu ini sudah kita copy, kita putar. Jadi kita ini putar atas ke bawah, jadi tetap disesuaikan dengan posisi dari garis yang kita miliki. Jadi sebenarnya banyak beberapa teknik yang bisa digunakan untuk membuat jaring laba-laba ini. Yang saya gunakan ini adalah salah satunya. Jadi sobat belajar bisa belajar dan berlatih terus sehingga menemukan pola yang paling sesuai dengan passion sobat belajar semua. Ini kita sesuaikan sedikit demi sedikit, seperti ini misalkan. Ini kurang di sini. Di bagian bawahnya kita tarik lagi sedikit sehingga pas posisinya. Kalau belum pas disesuaikan saja. Jadi harus benar-benar telaten nih. Kalau teman-teman yang mungkin punya bakat seni, memang hobi gambar, akan lebih telaten daripada saya yang sebenarnya tidak punya hobi menggambar, tapi sedikit-sedikit belajar teknis tentang Corel. Nah, ini kita sesuaikan. Kalau sudah sesuai, baru ini nanti akan kita lakukan langkah yang sama seperti tadi, membuat garis. Kita akan copy duplikat. Jadi ini kita blok begini, kita grup saja, kemudian kita akan putar lagi 30 derajat dengan jumlah kopinya kita buat 5, kita coba 5. Nah, kita buat kopi 5, jadi dari ini 1 tadi 2, 3, 4, 5 sudah terbuat duplikatnya. Jadi terbentuk lingkaran jaring. Ini kalau kurang pas tadi akhirnya ada jarak di sini. Kalau sobat belajar tadi ngukurnya pas, ini akan lebih rapi. Anggap saja sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, kemudian yang akan kita lakukan sekarang, kita grup aja dulu ini. Klik kanan, kemudian grup, ukurannya mungkin bisa lebih besar. Kita membuat bentuk kepalanya menggunakan ellipse tool. Kita buat ellipse tool begini, lingkaran. Kemudian ellipse tool ini kita sesuaikan ukurannya saja. Kita samakan, misalkan ini 200 kali 200 mm, jadi 20 cm kali 20 cm. Nah, setelah itu kita menggunakan shape tool untuk membuat ukurannya ini menjadi lonjong. Convert to curve, shape tool ditarik ke bawah. Nah, mukanya jadi lonjong seperti model bentuk muka Spiderman. Sesuaikan saja seperti seberapa presisi bentuk yang sesuai menurut sobat belajar semua. Kalau sudah jadi begini, kita tinggal power clip saja yang ini. Ini klik kanan, power clip inside, atau ada objek power clip, tergantung dengan tipe atau jenis Corel Draw yang sobat belajar semua. Arahkan ke sini, maka jadinya seperti ini. Kita tinggal edit saja, disesuaikan. Ini kalau kurang besar kita besarkan. Nah, sesuaikan begini, kemudian kita finish. Nah, kurang lebih bentuk kepala Spiderman ini sudah jadi. Nah, sekarang kita tinggal membuat warnanya. Warnanya ini bisa sobat belajar kasih warna merah, misalkan polos begini, atau mau buat degradasi seperti yang saya buat tadi. Jadi yang ini, kalau membuat gradasi gini kita menggunakan yang namanya fountain tool. Nah, ini tadi di sini. Nah, ini dia sudah merah. Kemudian kita tekan F11 atau pilih saja menu fountain tool seperti ini. Jadi dari warna merah ini mau kita ganti warna dari gradasi merah ke kuning, misalkan kuning begini, misalkan ini, kemudian kita tutup ini, kita pilih yang radial yang ini. Nah,
sudah warnanya ada gradasi warna merah, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita bisa membuat bentuk mata. Kita gunakan pen tool saja biar lebih mudah. Kita bentuk segitiga begini misalkan. Nah, ini kita klik kanan, kemudian ini kita bentuk oval saja, begitu, bentuk oval. Ini kita ginikan, convert to curve. Ini juga to curve. Nah, kurang lebih mata Spiderman seperti apa, teman-teman sesuaikan. Anggap saja begini, saya taruh di sini misalkan. Nah, ini warna, saya kasih warna putih. Kemudian ini saya klik kanan ke sini, copy here, kemudian di mirror. Balik, jadi hadapnya sama, kurang lebih begitu. Ini kita seleksi dua-duanya, tekan tombol T untuk meratakan posisi atasnya. Nah, kurang lebih sudah jadi seperti ini gambar Spiderman kita. Kita sudah punya gambar Spiderman. Jadi sobat belajar yang adik-adik pelajar mungkin baru belajar Corel bisa mencoba cara ini untuk membuat gambar Spiderman. Jadi semakin sering sobat belajar membuat objek-objek gambar, berlatih, maka semakin paham penggunaan tool-tool yang ada di Corel dan akan bisa memanfaatkan untuk mencipta gambar-gambar baru. Semoga bermanfaat video tutorial kali ini. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Dan jangan lupa share video yang dianggap bermanfaat. Kemudian juga tinggalkan komentar positif untuk mendukung channel ini terus. Sobat belajar juga bisa request tutorial tertentu di kolom komentar. Saya akan usahakan untuk membuatkan tutorialnya. Terima kasih. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.